Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mulai. Xiao Yan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Penatua Juli bergegas mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi di Xi'an. Untung dia menginstruksikan Hei King untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sibuk. Karenanya, 2 hari berlalu dengan cepat sambil menunggu di waktu luang. Pada pagi ketiga, penatua Juli akhirnya muncul di depan Xiao Yan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiao Yan mengerti bahwa hari ini kemungkinan besar mereka akan memulai. Teman kecil Xiao Yan, tolong ikuti aku yang dulu. Juli memberitahu Xiao Yan sebelum berbalik dan memimpin di depan. Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Xiao Yan mengikuti Juli saat dia terbang ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia menemukan bahwa atmosfer Pulau Naga tampak jauh lebih serius hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang memiliki 1 atau 2 sosok terbang melewatinya. Mata mereka dengan hati-hati menyapu keluar dari alam kosong. Meskipun kami telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga rahasia ini, Xi'an sangat penting bagi klan Naga Kuno. Karena itu, tidak ada yang salah. Oleh karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Xiao Yan baru mengerti setelah mendengar Juli menjelaskan mengapa di sepanjang jalan. Xiao Yan sangat bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Tempat ini sebenarnya memiliki gunung berapi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakannya secara detail. Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung. Tak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit, penatua Juli perlahan mengurangi kecepatannya. Xiao Yan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana asap putih panas melingkar dan naik. Ki. Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiao Yan dan Juli tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiao Yan. Kamu? Taijin Zunje? Mengapa kamu di sini? Xiao Yan awalnya melirik sosok manusia ini secara acak. Tanpa diduga, pandangannya tertuju pada sosok ini. Dia berteriak tidak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya seperti Tai Jian Zunze yang menemani kelompok Xiao Yan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Tai Jian Zunze tetap di belakang untuk memblokir Tianzun hitam putih saat itu. Awalnya, Xiao Yan mengira dia sudah pergi, tetapi dia akhirnya tiba-tiba bertemu dengannya lagi. Kelde Zuli tertawa saat melihat ekspresi Xiao Yan. Wajah Tai Jian Zunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah penatua Juli? Mata Xiao Yan tidak fokus saat dia bertanya pada Juli dengan heran. Aku diam-diam mengikuti Xi'an setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan Naga Void kuno kita. Bagaimana saya bisa membiarkan dia secara acak menerobos sendirian? Penatua Juli membelai janggutnya dan tertawa, saat itu, saya hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan apapun untuk membantu. Adapun Tai Jian, aku yang dulu memang mengagumi karakternya ini. Oleh karena itu, saya menyelamatkannya dari tangan Hall of Souls setelah Anda pergi. Tidak terduga bahwa aku kecil tanpa sadar telah menerima bantuan dari tetua Juli, Xiao Yan tertawa getir. Ini hanya masalah kecil, penatua Juli secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya tertuju pada Tai Jian Zunze saat dia bertanya, apakah semuanya sudah siap? Tai Jian Zunze memiringkan kepalanya setuju. Penatua Juli juga mengangguk saat melihat tanggapan Tai Jian Zunze. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, dia digantung di atas gunung yang mengeluarkan pilar asap. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Matanya melirik ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada kuali besar berwarna hijau zamrud yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Itu mungkin untuk melihat sosok cantik kecil tergantung di dalamnya. Sosok itu adalah Xi'an. Teman kecil Xiao Yan.
Energi afinitas api tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Penatua Julie menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit serius saat dia berkata, namun, api surgawi terlalu sombong. Oleh karena itu, diperlukan kontrol yang luar biasa untuk menyempurnakan kristal energi tanpa membakar Ziyan. Dengan kemampuan teman kecil Xiao Yan saat ini, saya pikir Anda harus bisa mencapai ini, kan? Ayah. Xiao Yan menggenggak. Dia sudah mencapai puncak dalam hal pengendalian nyala api. Karenanya, tidak sulit baginya. Penatua Julie juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan mengangguk. Jarinya menunjuk ke pegunungan sekitarnya saat dia berkata, selama periode waktu ini, ahli suku naga Void kuno dan diriku yang dulu akan tetap tinggal di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk oleh penatua Julie. Dengan persepsinya yang luar biasa, dia memang bisa merasakan aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan sekitarnya. Selain itu, memurnikan kristal naga Phoenix tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan Douki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Penatua Julie mengepalkan tangannya setelah dia berbicara. Botol giok putih pekat muncul di tangannya. Dia membelai itu sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan dan melanjutkan dengan, ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah saya saring secara pribadi dalam botol itu. Mereka memiliki energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk secara instan memulihkan sejumlah besar douki tetapi mereka juga memiliki efek misterius untuk meredakan pembuluh darah dan tulang seseorang. Anda dapat mengonsumsi 1 tetes ketika douki di dalam tubuh Anda tidak dapat mengimbangi selama pemurnian. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia merasakan energi yang sangat besar dan kuat yang terpancar darinya. Bahkan dengan penglihatan dan pengalamannya, kilatan keterkejutan masih tanpa sadar muncul di matanya. Dia secara alami mengerti betapa berharganya darah esensi naga kuno itu. 5 tetes darah esensi halus ini akan menyebabkan ahli elit bertarung di dunia luar. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan douki seseorang yang kelelahan, mereka juga dapat meredam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk dibandingkan dengan beberapa magical beast. Masalah ini sangat penting dan tidak bijaksana bagiku untuk menyombongkan diri. Meskipun darah esensi naga kuno ini sangat berharga, aku yang kecil akan menerimanya untuk sementara. Xiao Yan tidak melakukan tindakan apapun saat ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi penatua Julie berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat Xiao Yan sedang bersiap untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan bergantung padamu. Xiao Yan duduk di depan kuali besar itu. Matanya serius saat dia mengamati sosok kecil yang cantik di dalam kuali. Dia menarik napas beberapa kali dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Bang! Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, pilar api ungu coklat yang berisi warna putih pekat dimuntahkan. Itu melonjak bersama angin dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan, yang mengalir ke kuali yang sangat besar. Dengan munculnya api surgawi, suhunya naik dengan cepat. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai berguguran pada saat ini. Api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul bersama di bawah kendali Xiao Yan yang hampir sempurna. Dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali yang sangat besar. Mengaum! Naga api itu meraung ke langit saat terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar itu hingga bergetar. Menyering! Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah di luar kuali besar. Teriakan lembut keluar dari mulutnya. Setelah munculnya teriakan ini, naga api besar itu menyerbu ke arah Ziyan, yang sedang tidur dengan mata tertutup. Ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya, itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Ia menggunakan tubuhnya untuk membungkusnya. Di saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Swoosh swoosh swoosh. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya keluar dari seluruh pulau naga. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan sekitarnya dengan ekspresi serius.
Ini adalah anggota suku dari suku naga Void kuno. Mereka tampaknya menyadari masalah itu hari ini. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka membuat suara apapun. Mereka khawatir mengganggu fokus Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan para pengamat di sekitarnya. Pada saat ini, semua perhatiannya telah terkumpul di dalam kuali besar. Kekuatan spiritual di antara alisnya melonjak ke segala arah untuk mengontrol suhu nyala api. Api di dalam kuali besar terbakar dengan sangat keras. Meskipun api menghalangi mata mereka, pemandangan di dalamnya masih terserap dengan jelas ke dalam pikiran tetua Juli dan para ahli lainnya. Naga api itu meringkuk dan bercokol. Banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulut besarnya. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Ziyan di dalam kuali besar. Setelah erosi oleh suhu yang menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan memancarkan cahaya samar tapi tidak biasa. Cahaya berkedip di atas lapisan kristal. Itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang energi menakutkan, yang menyebabkan hati seseorang ketakutan. Api surgawi terus meludahi tubuh Ziyan. Namun, kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meski begitu, Xiao Yan tidak sedikit panik. Jika begitu mudah untuk melelehkan benda ini, penatua Juli tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xiao Yan atsuh takatsuh. Matanya perlahan-lahan tertutup saat nyala api misterius dengan lembut berkedip di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini adalah kasus untuk segalanya, termasuk kristal naga Phoenix ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.